Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan nama saya Ami. Em, saya aktif di komunitas Mother Hope Indonesia. Saat ini komunitas yang concern terhadap ibu pasca melahirkan, depresi pasca melahirkan, lalu di Bipolar Care Solo juga, dan juga di KPSI Solo Raya. Kalau untuk sensitivitas, untuk disabilitas mental, um, memang seperti teman tuli juga, kami juga tidak terlihat seperti disabilitas lainnya. Jadi mungkin kalau seperti yang misalnya Bapak Ibu, Mas Mbak lihat saat ini, mungkin saya tidak terlihat seperti disabilitas ya. Tapi saya ini bipolar. Saya bipolar tipe 2. Sudah 7 tahun ini saya pengobatan rutin. Dan juga saya hamil 7 bulan ini saya juga masih minum obat. Jadi kalau ada beberapa yang bilang kalau takut ya, takut minum obat gitu ya waktu hamil atau saat menyusui, tapi selama kita rutin konsultasi, nanti psikiater akan memberikan obat yang aman untuk diminum saat hamil dan menyusui gitu. Untuk sensitivitas, untuk akomodasi sendiri sebenarnya kita nggak perlu, kita masih bisa nggak perlu plengseng atau ram, tapi kalau kita lebih ke ini sih, kalau lebih ke interaksinya aja. Jadi karena kita tidak terlihat, jadi terkadang orang ada yang salah mengartikan ya. Beberapa dari kami mungkin ketika relapse itu mungkin bagi sebagian orang itu jadi tingkahnya aneh ya, aneh atau nyebelin gitu ya. Beberapa ketika di pekerjaan, di lingkungan kantor atau pekerjaan gitu, biasanya jadi orang yang ini orang kenapa sih nih gitu, nih orang kenapa sih gitu kan. Tapi nggak ngerti kenapa ternyata dia ada gangguan, karena beberapa dari kami pasti ada yang punya panic attack. Ada yang juga seperti saya bipolar, kami mengalami 2 fase. Fase manik dan fase depresi. Jadi ketika manik itu kayak nggak ada capeknya. Jadi 24 jam kita bisa kerja terus, bisa beresin kalau untuk di rumah gitu kita bisa beresin apa aja, diberesin 24 jam itu kayak nggak ada capeknya gitu. Tapi ketika depresi, aduh jangankan untuk keluar rumah ya, di kamar aja kita maunya matiin lampu, di kamar tiduran gitu. Untuk ngerawat diri sendiri aja sebagian dari kami itu sulit gitu. Untuk mandi, jadi nggak ada keinginan nggak usah mandi deh hari ini gitu. Atau kalau kayak misalnya kalau kita mau berangkat menghadiri suatu acara itu, kita misalnya ayo ke ini ada acara gitu. Terus oke ya berangkat ya gitu. Tapi ketika jamnya berangkat itu kayak mikir, nanti aku gini lagi, ntar orang ngelihat aku gini lagi, ntar gitu tuh banyak overthinkingnya gitu. Dan mungkin sebagian dari kita tahu ya kalau yang lagi populer sekarang, aku seneng banget nih, banyak film, banyak drama series di Netflix juga. Daily Dose of Sunshine, pernah lihat gak? Itu bagus banget sih, itu banyak ada membahas tentang bipolar, membahas tentang skizofren, membahas tentang kecemasan, juga ada suicide attempt juga. Jadi di situ bagus banget edukasinya. Kalau mungkin nanti bisa dicari Daily Dose of Sunshine gitu, nanti itu lengkap gitu. Jadi ada juga nanti dikasih tahu bagaimana kita berinteraksi dengan pengidap skizofrenia, pengidap depresi akut, yang punya panic attack, yang ada keinginan untuk bunuh diri gitu. Jadi kalau yang sebenarnya yang penyintas, kita menyebutnya penyintas ya, orang dengan
gangguan kejiwaan. Jadi yang masuk ke disabilitas mental itu ada bipolar, skizofren, depresi, itu masuk ke disabilitas mental. Jadi dan berbeda-beda cara interaksinya juga gitu. Untuk yang skizofren, teman-teman skizofren ini mereka nggak banyak melakukan kontak mata. Jadi beda seperti teman tuli yang memang harus kontak mata untuk berinteraksi. Kalau untuk mental sendiri malah jangan terlalu lihat kontak mata gitu. Mungkin 3 detik gitu lihat hai gitu, tapi setelah itu ya mungkin bisa lihat keningnya atau lihat atau di ke arah lain gitu. Jadi kalau ngelihat mata itu jadi kayak diintimidasi gitu, beberapa juga gitu. Dan ada juga yang misalnya datang ke pertemuan gini, nanti kalau misalnya sudah rame banget, itu ada yang panic attack gitu. Jadi udah gemeteran, terus keringetan gitu, udah nggak tenang, gelisah gitu, dan dia harus keluar dulu dari ruangan gitu. Dan juga nggak, kalau di pekerjaan itu misalnya ada banyak tekanan, nanti ke-trigger gitu, ke-trigger itu bisa relapse. Nah, kita menyebutnya relapse. Nah, di saat relapse itu sebenarnya adalah di mana kita disebut disabilitas itu, karena kalau tadi teman tuli itu butuh bahasa isyarat, butuh alat bantu dengar. Kalau teman daksa dan netra butuh white stick untuk berjalan, dan daksa butuh kursi roda. Kalau kami itu cuma butuh obat dan konsultasi rutin gitu. Jadi itu yang kami butuhkan. Lalu kalau untuk akomodasi sendiri yang kita butuhkan tuh cuma kayak misalnya kalau di pekerjaan itu kita butuh waktu untuk 1 hari dalam sebulan untuk konsultasi rutin. Jadi kami harus konsultasi gitu. Dan ketika kami bekerja itu beda lagi. Jadi nggak seperti kalau misalnya kita di rumah atau itu, ya kalau bekerja memang ada misalnya dosisnya atau obatnya diganti gitu, atau dosisnya dinaikkan gitu, atau waktu untuk beristirahatnya ditambahkan gitu. Jadi nggak boleh ada tekanan. Atau misalnya ketika bekerja kami butuh misalnya 3 jam sekali untuk beristirahat dulu, untuk rehat gitu. Jadi kami butuh ruang khusus gitu untuk menenangkan diri gitu. Jadi seperti itu sih gitu. Lalu dari kita juga teman-teman dan lingkungan sekitarnya juga kita kalau bisa hindari stigma juga, kayak misalnya kalau olok-olokan, lu belum minum obat lu gitu kan. Kalau misalnya ada yang aneh gitu, dia belum minum obat nih, belum minum obat. Nah, olok-olokan seperti itu udah nggak zamannya lagi ya. Jadi kalau bisa dihindari, jangan gitu. Atau ya gitu. Terus udah sih gitu aja kebanyakan. Yang pokoknya yang penting cuma ya saling memahami aja gitu aja. Terima kasih.